Nah, selama saudara terus punya hati yang lapar, haus akan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan selalu mendapati di dalam dirimu akan selalu ada dorongan untuk mencari Tuhan. Nah, ketika saudara ikuti dorongan roh untuk mencari Tuhan dalam hadiratnya, Roh Kudus akan mulai berbicara, membukakan pengertianmu, menjelaskan ayat-ayat firman yang engkau pernah baca, menjelaskan khotbah yang pernah engkau dengar dengan pengertian yang akurat, sehingga saudara akan mulai mendapatkan ada roh yang berkobar dalam dirimu. Lihat efeknya, ketika penjelasan rohani terjadi, Roh Kudus atau Tuhan Yesus sendiri menjelaskan ayat-ayat firman kepada dua muridnya. Apa yang terjadi kepada dua muridnya? Ayo kita baca sama-sama. Ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain. Baca dengan keras. Hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ketika Yesus berbicara menjelaskan ayat-ayat firman, Alkitab katakan hati mereka berkobar-kobar. Kenapa? Ada interaksi dengan realita hadirat Tuhan. Ada realita Tuhan yang mereka bisa ajak berinteraksi. Nah, saya mau tegaskan buat saudara, ketika engkau terus bisa jaga hatimu selalu haus lapar akan realita hadiratnya, saya yakin ketika engkau ada di tengah ibadah, ada hamba Tuhan ajarkan firman, sampaikan firman, tidak bisa tidak hatimu akan berkobar-kobar. Karena ketika firman tersingkap bagimu, rohmu tidak akan pernah dingin lagi. Rohmu akan mulai meluap, rohmu akan mulai menyala, rohmu akan mulai berkobar. Oh, hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, ini waktunya seluruh jemaat BCC akan menjadi jemaat yang terus berkobar rohnya, akan terus menyala-nyala batinnya, karena selalu ada hati yang haus lapar akan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah jadi orang Kristen yang biasa lagi, engkau akan jadi orang Kristen yang luar biasa. Dengar ini, alasan kenapa seringkali dalam ibadah kita bisa tenang, kita bisa santai. Dengar khotbah juga tenang, ada penjelasan firman tapi juga tetap tenang. Karena selama sekian waktu lamanya engkau hidup berdasarkan keagamawian. Engkau tidak biarkan roh lapar, haus akan Tuhan terus berkobar dalam hidupmu. Ketika roh itu padam, engkau biarkan berlalu. Ya sudahlah, namanya juga ini fenomena rohani. Kadangkala hati kita bisa berkobar-kobar, tapi kadangkala ya dingin. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau memiliki ada kedinginan rohani dan engkau biarkan, itu adalah tanda kematian rohani. Engkau harus bikin sesuatu. Kalau perlu ambil waktu puasa. Sadarkah saudara, roh yang lapar haus akan realita Tuhan itu adalah cikal bakal kegerakan rohani. Nah, yang namanya kegerakan roh tidak mungkin akan dibawa oleh mereka yang suam. Selalu akan dibawa oleh orang-orang yang rohnya berkobar-kobar, karena terus dikuasai, dipengaruhi oleh kuasa firman dan hadirat Tuhan. Oh, saya berdoa itulah dirimu, itulah engkau. Engkau akan jadi jemaat yang terus berkobar, terus menyala-nyala. Hatimu akan terus dikuasai oleh firman, hatimu akan terus dipengaruhi oleh realita hadiratnya. Engkau tidak akan pernah diam lagi, engkau tidak akan pernah suam lagi. Rohmu menyala. Karena itulah yang normal, begitulah seharusnya. Hatimu selalu meluap-luap, hatimu selalu berkobar, hatimu selalu menyala-nyala. Bukan dibuat-buat, tapi memang di dalam batinmu ada kobaran api Roh Kudus. Kalau sekarang kau kehilangan itu semua, oh saya berdoa pagi hari ini, biar Roh Kudus memulihkan kembali, biar dia pulihkan kembali hati yang haus lapar akan dia, untuk kembali berkobar, untuk kembali bekerja, untuk kembali menguasaimu, kembali menyala dalam dirimu, sehingga engkau tidak akan pernah jadi orang Kristen yang suam, engkau tidak akan jadi orang Kristen yang mati, engkau tidak akan jadi orang Kristen yang dingin. Rohmu menyala-nyala, rohmu berkobar-kobar, batinmu meluap. Mungkin kau berkata, Pak, saya bukan tipe orang yang suka dibangkit-bangkitkan emosinya. Saya tidak mencoba membangkitkan emosimu. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya emosi manusiawi. Ini sesuatu yang terjadi dalam rohmu. Dan kau harus ekspresikan itu, kau harus munculkan itu. Kenapa saudara bisa teriak-teriak tengah malam jam 2 pagi karena nonton bola? Goblok. Gitu aja nggak bisa, nenek gua bisa lebih pintar masukin gol padahal pakai sarung. Jam 2 pagi di gereja.
Engkau terima ada penyingkapan firman, engkau cuma something wrong with you. Itu menunjukkan betapa agamawinya engkau. Tidak ada kehausan, kelaparan akan Tuhan dalam hidupmu. Oh, saya berdoa itu semua akan tersingkir dari hidupmu. Tersingkir dari hidupmu. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Engkau akan jadi orang yang paling antusias. Engkau akan punya roh yang terus berkobar-kobar. Dan engkau tidak punya keraguan untuk mengekspresikannya. Karena engkau tahu ini adalah pekerjaan roh yang sedang terjadi dalam dirimu. Yang harus engkau munculkan. Yang harus engkau ekspresikan. Terjadilah! Mungkin ada beberapa dari antara engkau yang berpikir, Pak, tapi itu kan tidak normal. Siapa bilang engkau yang tidak normal? Kalau engkau bisa teriak-teriak nonton bola, tapi di gereja engkau hanya diam, itu tidak normal. Itu menunjukkan kemana arah hatimu. Saya malah harus bilang, itu tidak fair. Terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara tahan dirimu. Tapi terhadap bola, engkau ekspresikan dirimu. Siapa yang jadi Tuhan? Bola atau Yesus? Jam 2 pagi engkau rela pasang waker. Kering, engkau matiin. Engkau kocak-kocak mata. Engkau benamkan kepalamu di batap. Supaya bangun nonton bola. Jam 2 pagi. Bertobatlah engkau. Roh Kudus bangunkan engkau jam 2 pagi. Doa. Engkau kucak-kucak mata, engkau lihat, oh jam 2, Tuhan please deh. Ngerti dikit dong, aku nanti kan harus kerja, masa jam 2 disuruh doa? Nonton bola engkau gak ngomong kerja, disuruh doa engkau bicara kerja. Oh gua sembelih lo. Bola mania, bertobatlah engkau. Saya tahu sekarang lagi musim bola, mendekati Afrika Selatan. Engkau sekarang lagi mulai disuguhi oleh banyak pertandingan tengah malam. Cek dirimu. Gimana kalau Roh Kudus bangunkan kau di jam yang sama? Dan Tuhan berkata, ayo doa, ayo nyembah. Bisakah engkau paksa tubuhmu keluar dari tempat tidurmu? Atau engkau berkata, Tuhan kau tahu hatiku. Aku berdoa dengan bergulingkan bantal. Dan kau mulai bahasa roh. Pastikan Roh Kudus terus bisa tarik engkau masuk dalam hadiratnya. Sehingga Tuhan akan bisa menjelaskan apa yang menjadi firman-Nya. Apa yang menjadi isi hatinya akan mulai tersingkap bagimu. Ayat-ayat firman mulai hidup buat saudara. Setiap khotbah yang kau pernah dengar tidak lagi lewat di atas kepalamu, tapi engkau mulai bisa memahaminya. Sehingga sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Ada perubahan yang kau alami. Ada terobosan yang terjadi. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian hidupmu. Oh, aku berkata di dalam nama Yesus, waktunya sudah tiba. Jemaat, engkau menjadi jemaat yang hidup, yang berkobar, yang kuat, yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Rohmu menyala, rohmu berkobar.